5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar anak-anakku. Kita berjumpa kembali di materi pembelajaran matematika. Dan untuk pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial, khususnya dalam subbab pajak dan diskon. Kita lanjut saja ke slide berikutnya, next. Oke, permasalahan yang pertama di sini kita akan membahas tentang pajak. Pak Amar memperoleh gaji 5 juta rupiah sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 2 juta rupiah. Jika pajak penghasilan diketahui 10%, jadi pajaknya 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Amar per bulan? Oke, untuk pertama kalinya kita harus menuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Di sini sudah saya berikan sebuah tabel. Kita tuliskan secara bersama-sama. Besar gaji dari Pak Amar. Besar gaji dari Pak Amar yaitu 5 juta rupiah. Setelah itu, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak yaitu Rp 2 juta rupiah. Pajak penghasilannya yaitu 10%. Yang ditayangkan di sini besar gaji yang diterima Pak Amar per bulan. Di sini sudah saya berikan langkah-langkahnya. Besar penghasilan kena pajak. Besar penghasilan kena pajak. Besar gajinya berapa? 5 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya berapa? Di situ yang diketahui yaitu 2 juta. 5 juta dikurangi 2 juta berarti besar penghasilan kena pajaknya berapa? Yang kena pajak yaitu Rp 3 juta. Sekarang besar pajak penghasilan. Besar pajak penghasilan. Nah, yang pertama kita harus mencari PPh-nya dalam persen. Tadi berapa? 10%. Besar penghasilan kena pajak di sini kita tuliskan. Besar penghasilan kena pajaknya yaitu 3 juta rupiah. 10% dikali 3 juta rupiah. Caranya gimana? Kita tuliskan satu persatu, jangan RP dulu nanti tak bingung. 10%, 10 per 100 dikalikan Rp 3 juta. Nolnya habis, atas sama bawah tinggal 1, dicoretkan 1 di sebelahnya. Berarti hasilnya Rp, nolnya tinggal ada 5. Berarti 300.000. Besar penghasilan kena pajaknya 300.000. Setelah itu, gaji yang diterima Pak Amar, besar gajinya berapa awalnya? 5 juta. Besar pajak penghasilannya, besar pajak tadi kita sudah menghitungkan di sini 300.000. Sehingga besar gaji dikurangi besar pajak penghasilannya yaitu 4.700.000. Nah, jadi gaji yang diterima Pak Amar tiap bulannya adalah 4.700.000 rupiah. Nah, sampai di sini mengerti? Oke.
Silakan dipahami dan dicermati terlebih dahulu. Jika nanti masih bingung, boleh misalkan kalian catat di buku catatannya masing-masing. Oke, sudah cukup. Next ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Permasalahan kedua yaitu tentang diskon. Di sini Pak Zaki merekap pembelian baju yang dibeli oleh ketiga anaknya. Masing-masing baju yang dibeli mendapatkan diskon seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Untuk yang pertama di sini harga awalnya 45.000, lalu dapat diskon 10%, sehingga harga akhirnya berapa? Kita cari. Yang kedua, anaknya harga awalnya belum tahu, terus ada diskon 20%, harga akhirnya jadi 64.000. Kita mencari harga awal. Nah, untuk yang ketiga itu kita mencari persentase diskon. Harga awalnya 60.000, harga akhirnya 52.500. Kita mencari persentase diskon. Oke. Nah, lebih mudahnya kita lanjut ke penyelesaiannya. Silakan dicermati ya. Di sini saya akan mengajarkannya secara pelan-pelan. Untuk yang pertama kita mencari harga akhir atau harga setelah didiskon. Rumusnya apa, Bu? Rumusnya 10 dikurangi P persennya atau diskonnya per 100 dikali harga awal. Ini sudah menjadi rumus yang praktis ketika kalian mencari harga setelah diskon atau harga akhir. 100 kurangi P, P-nya berapa? 10. Harga awalnya berapa? 45.000 rupiah. 10 dikurangi 10, 90. Dikalikan RP 45.000 rupiah. Nolnya kita coret atas bawah. Nol yang bawah 10 bisa kita coret dengan 45.000 rupiah. Tinggal sisanya yaitu 9 dikali 4.500. Berapa itu? 9 dikali 4.500. Ayo berapa? Hasilnya yaitu 40.500 rupiah. Sehingga harga setelah didiskon yaitu kita tuliskan di sini Rp 40.500 rupiah. Mengerti? Ingat rumusnya ya. Oke, yang kedua kita mencari harga awal. Sudah diketahui diskon dan harga akhir. Rumusnya sama, hanya dibalik. Lihat, dicermati dengan yang awal tadi. Rumusnya sama, tapi hanya dibalik. Bagiliknya 100 min P awalnya di atas, mencari harga akhir. Kalau mencari harga awal 100 min P nya di bawah. Oke, lanjut ya. Nah, persentasenya berapa? Persentasenya yaitu 20%. Harga yang dibayar yaitu 64.000 rupiah. 100 per 100 dikurangi 20, 80. Harga yang dibayar 64.000 rupiah. Yang bisa kita coretkan saja. 64 dibagi 8, hasilnya berapa? 8. Tinggal 10 dikali 8.000, hasilnya berapa? 80.000. Oke anak-anakku, sudah jadi? Nah, sehingga harga awalnya yaitu Rp 80.000
Nah, kita lanjut yang ketiga. Kita di sini harus mencari diskon atau persentase diskonnya. Kita lihat di penyelesaiannya ya. Besar diskon itu diperoleh dari harga awal dan harga akhir. Selisihnya, harga awalnya berapa di situ? 60.000. Harga akhirnya berapa? 52.500. Nah, 60.000 dikurangi 52.500, hasilnya berapa? Hasilnya 7.500. Nah, kalau mencari persentase diskon, besar diskonnya diper harga awal. Ingat, harus harga awal. Ini rumus diskonnya, saya beri kotak agar lebih paham. Persentase diskon, besar diskonnya Rp berapa? 7.500. Harga awalnya berapa? 60.000. Yang bisa kita coret nolnya. Atas nol yang ada 2 kita habiskan, sama 100 sama dengan 600 di sini habis juga. Tinggal berapa itu? Sini udah habis ya berarti ya. Tidak perlu dituliskan lagi. Tinggal 70. RP-nya juga hilang. 75/6. 75/6%. Nah, misalkan kalian mau sampai dalam bentuk pecahan saja, boleh. Kalau mau dibuat dengan desimal juga boleh. Kalau desimalnya 75 dibagi 6 yaitu 12,5%. Sehingga diskonnya yaitu 12,5%. Nah, sekarang kalian cermati bahwa setelah kita hitung, harga awal itu selalu lebih tinggi dari harga akhir. Itu khusus diskon. Kalau nanti misalkan ada pajak, harga awal selalu lebih kecil dari harga akhir. Saya tuliskan di sini ya. Diskon. Diskon yaitu harga awal itu lebih besar dari harga akhir. Itu untuk diskon. Kalau pajak, harga awal lebih kecil dari harga akhir. Nah, jadi diskon sama pajak itu kebalikannya. Oke, mengerti? Silakan kalian cermati terlebih dahulu. Jika perlu, silakan kalian catat di buku catatan matematikanya masing-masing. Oke, sudah ya. Kita next ke slide berikutnya. Oke, permasalahan ketiga yaitu masih tetap sama mengenai diskon. Toko Barokah memberikan diskon 15% untuk seluruh barang. Ibu Lina datang ke toko tersebut untuk belanja 4 kilo gula pasir dengan harga 12.000 per kilo. Dan 3 susu kaleng dengan harga 9.000 per kaleng. Hitung total belanja Ibu Lina tersebut setelah didiskon.
Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diskonnya berapa? 15%. Harga 4 kilo gula pasir, 4 kilo. Kalau per kilonya 12.000 berarti 12 dikali 4. Harganya jadi berapa? 12 kali 4 48.000. Harga 3 kaleng susu, 3 per kalengnya 9.000, berarti 3 dikali 9.000. Rp 27.000. Nah, karena di sini Ibu Lina itu mendapatkan diskon 15%, berarti masing-masing gula pasir dan susu dalam 3 kaleng itu juga mendapatkan diskon 15%. 15% itu berapa? 15 per 100. Nah, harga gula pasirnya itu berapa? 48.000 rupiah. Yang bisa dicoret, kita coret 100 nolnya 2 habis, 48.000 habis nolnya 2, tinggal 480 dikalikan dengan 15. Jadi berapa? Jadi 7.200. Ini harga setelah diskon. Oke. Yang sebelahnya susu kaleng, susu dalam 3 kaleng, harga susunya yaitu 27.000 dikalikan 15 per 100. Ingat, yang bisa dicoret saja. Nolnya habis 2, atas juga habis 2, tinggal 270 dikali 15, yaitu 4.050 rupiah. Ini harga setelah didiskon atau harga diskon ini sebenarnya ya Mas Ian ya. Ini harga diskon. Nah, setelah itu kita mencari harga setelah dapat diskon. Harga setelah dapat diskon. Ini masih dalam tabel. Untuk gula pasir itu sendiri Rp 48.000 dikurangi Rp 7.200. Berapa hasilnya? Rp 48.000 dikurangi 7.200. Hasilnya yaitu 40.800 rupiah. Ini untuk si gula pasir. Nah, kalau untuk susu itu sendiri, berarti Rp 27.000 dikurangi Rp 4.050 rupiah sama dengan Rp 22.950 rupiah. Oke, karena yang di atas di sini yang ditanyakan yaitu total belanja. Kalau total berarti tinggal dijumlahkan. Rp 40.800 rupiah ditambah Rp 22.950 rupiah dijumlahkan. Hasilnya yaitu Rp berapa ini dari belakang? 05. Terus berapa ini? 17, masukkan di atasnya 136. Berarti totalnya yaitu
Rp63.750. Nanti silakan kalian cermati terlebih dahulu. Jika perlu, silakan kalian catat di buku catatannya masing-masing. Oke, sudah cukup. Kita lanjut slide berikutnya. Kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih. Sehingga untuk materi pajak dan diskon sudah selesai. Dan apabila kalian ingin melihat kembali materinya yang lebih lengkap, dapat kalian lihat di buku paket matematika kelas 7 semester 2 ataupun di modul hibridanya Gemar Matematika kelas 7 semester 2. Nanti cukup sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.